Halo Sobat Tanyo. Salah satu dilema yang dihadapi seseorang setelah lulus dari kuliah adalah menentukan apakah harus lanjut kuliah atau kerja dulu beberapa tahun. Dilema ini meningkat rasionya dan terkadang tidak jarang memberikan dampak yang depresif khususnya pada beberapa orang yang belum menemukan passion dan pilihan hidupnya. Pasalnya, memutuskan apakah harus lanjut kuliah atau kerja dulu harus didasarkan atas banyak pertimbangan. Umumnya berdasarkan kebutuhan jenjang karir dan perencanaan hidup di masa mendatang. Jika profesi yang kamu ambil adalah profesi yang sangat membutuhkan gelar akademik, maka tentu lanjut kuliah menjadi prioritas. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Akan tetapi, meskipun karir dan pekerjaanmu tidak membutuhkan profesionalitas dan pengakuan akademik, mengambil S2 atau gelar master juga tetap dianjurkan dengan berbagai alasan. Untuk mempermudah pengambilan keputusan antara lanjut kuliah S2 atau kerja dulu, maka lebih baik kamu menyimak video berikut ini baik-baik. Jika kamu memutuskan untuk lanjut kuliah S2 seketika, kamu akan lebih mudah untuk menguasai materi dan teori yang dijelaskan dalam perkuliahan. Memutuskan untuk mengambil jeda terkadang tidaklah bijak, karena apa yang kita ketahui dan pelajari terkadang akan menguap seiring berjalannya waktu. Apalagi, apa yang kita kerjakan sama sekali tidak berhubungan dengan bidang dan keahlian. Selain itu, kompetensi akademis, khususnya dalam diskusi maupun praktik lapangan, akan semakin terasah. Tidak hanya sampai di sana. Kamu juga akan bertemu dan menjalin hubungan dengan orang-orang profesional. Khususnya mereka yang memiliki kemampuan akademik yang kuat, serta latar belakang yang beragam. Meskipun dihadapkan pada lingkungan yang sangat mendukung, lanjut kuliah setelah lulus S1 juga terkadang menempatkan kamu berada dalam masalah lain. Yaitu, belum bisa menentukan arah dan fokus terhadap tujuan yang benar-benar ingin diwujudkan, atau realistis untuk dicapai berdasarkan taksiran kemampuan. Perasaan tersebut akan muncul khususnya ketika kamu belum benar-benar pernah mengalami dirimu melalui lingkungan dan persaingan kerja yang realistis. Meskipun memiliki gelaran tinggi dapat meningkatkan nilai profilmu, akan tetapi gelar tersebut juga dapat menjerumuskanmu. Khususnya di mata para perekrut pekerjaan. Siapa yang mau mempekerjakan seorang dengan gaji mahal karena profil pendidikannya tinggi, namun belum terasa, teruji, atau terlihat secara kemampuan. Para perekrut kerja terkadang melihat pengalaman kerja dan rekomendasi dari instansi sebelumnya dalam menilai kualitas para pelamar mereka. Terlepas dari itu semua, ada banyak hal yang mungkin akan membuatmu lelah, tergoda, dan ingin mengakhirinya saja. Khususnya ketika kamu melihat rekan atau teman S1-mu telah mendapatkan pekerjaan impian dan mapan, sedangkan kamu masih berada di sini-sini saja, berkutat dengan tugas akhir, tesis, transkrip akademik, atau segudang kesibukan kampus lain yang membuatmu merasa menjadi orang yang tidak berguna. Sedangkan ijazah atau hasil dari kuliah nyatanya tidak berguna amat untuk menempatkan kamu pada posisi atau pekerjaan impian. Jika kamu memutuskan untuk menunda kuliah dan kerja setelah lulus S1, maka selain dapat lebih dewasa secara finansial, pengalaman kerja yang mana tidak akan didapatkan di bangku kuliah. Bagaimanapun juga, selain kompetensi dalam bekerja, kamu juga dihadapkan dengan berbagai jenis orang dan diharuskan untuk menangani mereka dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga, apa yang kamu dapatkan ketika bekerja tidak hanya terbatas pada konteks yang teoritis, akan tetapi malah lebih praktis dan realistis. Pengalaman kerja dan kemampuan untuk berhadapan dengan orang, serta jaringan yang kuat dengan banyak orang, ini memberikan dampak profil profesionalmu. Terkadang juga dapat membantumu ketika mengajukan aplikasi beasiswa, bahkan melamar untuk masuk ke jenjang S2. Biasanya, karena telah mengecap manisnya kemandirian melalui kerja mandiri, orang yang memutuskan langsung bekerja terkadang dibuat terlena. Mereka sangat enggan untuk meninggalkan zona nyaman saat ini, demi kembali menjadi mahasiswa perantauan yang setiap akhir bulan harus rela kelaparan. Padahal, melanjutkan kuliah tidak melulu tentang soal gengsi, namun lebih untuk memperluas kesempatan, serta menumbuhkan kesadaran. Hal tersebut terkadang diperparah dengan kondisi otak yang berkarat.
Saking lamanya tidak digunakan untuk membaca naskah, teks, ataupun dokumen akademik, untuk membaca prosedur pendaftaran S2 saja mungkin agak sedikit memberatkan bagi mereka yang sudah terlanjur terjebak dengan rutinitas pekerjaan dan berbagai macam keistimewaan yang mungkin harus ia tinggalkan ketika kembali berstatus sebagai mahasiswa. Sehingga, terkadang pekerjaan, khususnya pekerjaan yang benar-benar diidamkan dalam beberapa sisi menghambat kemajuan seseorang. Mungkin kamu bisa mendapatkan banyak koneksi dengan bekerja pada suatu perusahaan. Akan tetapi, sadar atau tidak sadar, koneksi tersebut perlahan-lahan akan menjadi jenuh, hingga sampailah kamu pada kesadaran bahwa orang-orang yang kamu temui dalam sehari-harinya hanyalah orang-orang itu-itu saja. Meskipun berbeda, tapi tetap tidak dapat memberikan kesempatan dan wawasan baru. Karena sejatinya, mereka berenang dalam satu kolam yang sama. Jika tujuanmu telah jelas, diikuti dengan perencanaan hingga langkah yang matang, ada baiknya untuk tidak menunda-nunda dan langsung merealisasikannya. Akan tetapi, jika kamu masih belum menemukan passion, arah hidup, dan tujuanmu, maka mengambil jeda sejenak dan beristirahat merupakan langkah terbaik. Akan tetapi, bukan berarti kerjaanmu hanya bengong, bermain-main, atau mewek sendiri melihat drama Korea seharian. Kamu bisa mengisi hari-harimu dengan bekerja, menjadi relawan, atau mencoba-coba hobi baru yang belum sempat kamu tekuni karena kesibukan kuliah. Siapa tahu, dari waktu istirahat yang tidak seberapa, kamu bisa mendapat gambaran mau jadi apa ke depannya. Pastikan kamu telah memasang target yang jelas. Kapan harus beristirahat, kapan harus bangkit dan berdiri. Jangan sampai jeda waktu yang kamu ambil terlalu lama, sehingga membuat jiwa dan ragamu karatan dan berakhir dengan ketertinggalan. Apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, sebaiknya membawa dampak dan perubahan baik pada dirimu. Bagaimanapun juga, dilema untuk memilih lanjut kuliah setelah lulus atau kerja dulu beberapa tahun merupakan masalah yang umum dihadapi oleh orang-orang dengan tingkat ekonomi stabil. Pasalnya, menempuh pendidikan master di Indonesia sendiri masihlah tergolong kebutuhan tersier. Dengan begitu, apabila kamu termasuk orang-orang yang memiliki sumber daya ekonomi yang lemah, maka bekerja terlebih dahulu, barang beberapa waktu, untuk menabung biaya pendidikan dapat menjadi solusi, di samping mulai mempersiapkan untuk mencari sumber pendanaan lain seperti beasiswa. Menempuh pendidikan S2 sambil bekerja juga sangat memungkinkan. Di kampus sendiri, entah itu fakultas ataupun jurusan, ada banyak jenis pekerjaan yang mungkin cocok untuk kamu geluti. Seperti menjadi asisten dosen, pembimbing skripsi, enumerator, petugas lapangan, hingga berbagai profesi remeh lainnya dapat meringankan beban ekonomi, selain menambah kompetensi yang mungkin akan sangat membantu dalam melengkapi profil profesionalmu. Selain dari sumber dalam kampus, kamu juga bisa mencari pekerjaan di luar kampus. Seperti halnya memulai proyek freelance, bekerja di restoran, fotokopian, atau bahkan mulai merintis usaha dengan beberapa rekan yang kamu percaya. Ada banyak sekali peluang kerja yang bisa kamu dapatkan kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh mencarinya. Bagaimanapun juga, daripada repot memilih antara lanjut kuliah atau kerja dulu, lebih baik memilih dua-duanya. Kamu bisa mendapatkan dua keunggulan dalam satu keputusan. Akan tetapi, kamu juga harus paham dan siap dengan konsekuensi yang akan datang setelahnya. Kerja keras dan konsisten menjadi hal pertama yang harus kamu miliki. Karena kuliah sambil bekerja bukanlah merupakan persoalan yang sepele. Kamu harus pandai-pandai mengatur jadwal, memanage waktu, bahkan stres dan depresi karena beban yang datang dari berbagai sisi. Belum lagi, ketika pekerjaanmu menuntut suatu target terselesaikan, sementara jadwal akademik mengharuskan kamu untuk mempersiapkan lusinan berkas tugas yang harus kamu pelajari. Sehingga, kuliah sambil kerja tidak semudah apa yang kamu bayangkan. Keunggulan ekonomi tidak lagi menjadi begitu berarti ketika kamu dihadapkan dengan berbagai masalah, serta tekanan hidup yang tidak jarang membuatmu ingin menyudahi segalanya.
Akan tetapi, hanya dari itu semualah kamu bisa belajar. Untuk memanage waktu, stres dan depresi, keuangan, hingga masalah remeh-temeh seperti cinta dan persahabatan yang mungkin entah di mana bisa lagi kamu selipkan. Pada akhirnya, hanya dengan tekanan, bongkahan batu bisa berubah menjadi berlian yang mengagumkan. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Tanya ID. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.